Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi di pertemuan kedua Mekanika Fluida Dasar, di mana pada pertemuan pertama kemarin kita atau saya telah memberikan tugas kepada Anda. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, di mana soalnya gas dengan berat molekul 44 pada tekanan 0,9 megapascal serta suhu 20 derajat Celcius, hitunglah kerapatannya. Di mana di sini pertama-tama kita melihat bahwa kita memiliki massa molekul yaitu 44 kilogram per kilomol. Massa molekul ini hurufnya adalah M. Terus kemudian tekanannya adalah 0,9 megapascal atau 900 kilopascal atau 9 kalikan 10 pangkat 5 pascal atau 9 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Dan langkah yang pertama kita harus mencari nilai dari konstanta gas ini, di mana persamaannya adalah R sama dengan RU dibagi M atau massa molekulnya, di mana RU ini adalah konstanta universal, nilainya adalah 8,314 kilojoule per kilomol kalikan Kelvin. Ini satuannya. Ini boleh juga karena ada kilogram, Anda jadikan joule saja. Ini bisa sehingga ini nanti kilogram per kilomol satuannya, sehingga persamaan di sini kita boleh nulisnya adalah 8314 joule per kilomol kali Kelvin dibagi dengan kilogram 44 kilogram per kilomol. Sehingga di sini satuannya ini hasilnya kalau ini dibagi ketemu adalah sekitar 188,954. Ini angkanya. Terus kemudian kalau satuannya berarti ini saya tulis di sini lagi joule per kilomol per Kelvin. Ini dikalikan saya balik kilomol ya per kilogram. Sehingga ini saling mencoret, sehingga satuannya nanti adalah 188,954, satuannya adalah joule per kilogram Kelvin. Nah, kita dapat nilainya adalah R sama dengan 188,954 joule per kilogram Kelvin. Oke ya, kita ingat ini. Kemudian sekarang kita mendapatkan rho bagaimana? Persamaan umumnya untuk gas ideal adalah P dikalikan V sama dengan M massa kalikan R kalikan T. Di mana jika massa ini kita bagi dengan volume, maka P di sini sama dengan M per V. Nah, dikalikan RT. Nah, karena dikali toh. Nah, ini bisa kita ganti dengan P massa satuannya kilogram, volume satunya meter kubik, berarti ini adalah rho kalikan R kali T. Sehingga di sini kalau maunya kita mencari nilai dari rho sama dengan P dibagi R kali T. Nah, ingat di sini ya, tadi kita mendapatkan di sini satuannya P-nya adalah berapa tadi? 9 kalikan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Sedangkan R-nya tadi adalah 188,954
berapa tadi? 954 Joule. Joule itu bisa kita ganti dengan Newton meter per kilogram Kelvin. Nah, sedangkan tinggal T-nya temperaturnya adalah 20 derajat Celcius. Berarti ini harus kita jadikan Kelvin, berarti ditambah 273, ini 20 ditambah 273. Ini sama dengan 293 Kelvin. Ya, sehingga persamaan ini kita boleh menulisnya adalah ini kita masukkan 9 kalikan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. R-nya ini adalah ini, kita masukkan. Terus T-nya yang kita masukkan adalah ini B-nya. Ya. Oke, Anda masukkan angkanya. Sekarang saya akan membahas satuannya. Berarti kalau satuannya bagaimana? Kalau ini di atas, ini di bawah, dan ini di bawah, berarti ini K-nya ini kan dikali. Nah, dikali Kelvin, R-nya ini. Berarti kita saling coret, berarti nanti satuannya adalah Newton per meter kuadrat dibagi dengan Newton meter per kilogram. Berarti ini saya tulis kalau maunya gampangnya adalah dibalik. Berarti Newton per meter kuadrat dikalikan kilogram per Newton meter sisanya tadi. Nah, karena ada dibagi Newton meter kuadrat dibagi kilogram per Newton meter atau Joule, ini menjadi kali. Kalau ini kali tapi ini dibalik, sehingga ini notennya kita coret. Sisanya di sini adalah kilogram per meter kubik sesuai dengan satuan dari massa jenis atau rho. Angkanya berapa? Silakan Anda tadi kalkulator. Oke ya, sekitar 16, berapa. Nah, itu Anda kalikan. Oke, sudah. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Tentukan kerapatan, spesifik graviti, dan massa dari udara pada suatu ruangan yang berdimensi 4 meter kali 5 meter kali 6 meter pada tekanan 100 kilopascal dan temperaturnya adalah 25 derajat Celcius. Pertama-tama kita mencari yaitu nilai konstanta gas dari udara. Berapakah nilai konstanta gasnya? Ya, kita konstanta gas air. Konstanta gasnya adalah 0,2870 kilojoule per kilogram Kelvin. Berarti kalau kita jadikan joule, berarti dia sekitar kalikan 1000, 2123, 287 joule per kilogram Kelvin. Oke, kita mendapatkan di sini nilai dari R-nya adalah R udara. Ini sama dengan 287. 287 yaitu joule per kilogram Kelvin. Ya. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan ini, terus temperaturnya 25 derajat Celcius itu tadi pada temperatur 25 derajat Celcius ya. Nah, pada temperatur 25 derajat Celcius. Oke. Berarti kita tinggal mencari density. Density tadi rumusnya rho sama dengan P dibagi R kalikan T. Di mana P-nya ini pada tekanan 100 kilopascal atau kalikan 1000 berarti 100.000 itu adalah 10 dikalikan 10 pangkat 5. Nah, ya toh? Berarti ini satunya adalah Pascal atau 100.000 ya Newton per meter kuadrat. Ini adalah P tekanannya. Sedangkan R-nya adalah ini. Kemudian temperaturnya 25 derajat Celcius. Berarti kita harus menjadikan, karena ini ada memiliki satuan Kelvin, maka 25 ditambah 273. Yaitu 892 satuannya Kelvin.
Berarti ini kita dapatkan ke sini, terus kemudian R-nya adalah ini, kemudian P-nya adalah ini. Berarti Anda bisa menghasilkan kalkulator, ini satuannya nanti kilogram per meter kubik. Bisa ya? Semoga jawaban Anda benar. Yang penting langkah Anda itu sudah sesuai dengan yang saya terangkan ini. Kemudian ditanya adalah spesifik gravity. Spesifik gravity ini adalah perbandingan atau sama dengan rata-ratanya, perbandingan dari massa jenisnya. Yang seperti saya bilang dari persamaan pertemuan kemarin, di mana persamaannya adalah PR ini sama dengan S specific gravity. Ini sama dengan rho dari yang kita cari dibandingkan dengan rho air. Nah, rho-nya ini ada berapa tadi? Rho-nya ini kan ada rho ini tadi hasilnya. Nah, berapa hasilnya? Nah, ini Anda bandingkan dengan rho air, di mana rho air ini adalah 1000 kg per meter kubik. Berarti Anda dapatkan nilainya berapa. Oke ya, tadi karena ini rho-nya satuannya sama, maka dia spesifik gravity ini adalah tanpa satuan. Oke, dan sekarang kita ditanya adalah masanya. Terus masanya bagaimana? Kita kembali lagi ke persamaan gas ideal, di mana P dikalikan volume sama dengan massa dikalikan R dikalikan T. Berarti P-nya tadi Anda sudah mendapatkan adalah 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat dikalikan volume berarti 4 kali 5 20, 20 kali 6 120. Oke, 120 meter kubik. Masanya yang ditanya, R-nya tadi 287. 287 Newton meter atau Joule per kilogram Kelvin. Temperaturnya tadi kita jadikan Kelvin adalah 298 Kelvin. Sehingga kita saling mencoret sini satuannya. Sudah. Ini bisa. Terus kemudian berarti ini dikalikan ini berapa hasilnya? Baru Anda menjadikan ke sini. Ini hasilnya berapa? Ini satuannya berarti kita coret. Nah, ini meter kubik. Berarti ini satuannya tinggal meter. Berarti satuannya Newton meter ya. Newton meter. Kemudian berarti nanti kalau umpamanya ini kita pindah ke sana, ini menjadi pembagi. Nah, berarti jawabannya adalah 10 pangkat 5 dikalikan 120, satuannya adalah Newton meter, dibagi dengan 287, dikalikan 298, satuannya adalah Newton meter per kilogram. Berarti ini kalau maunya hasilnya ini silakan Anda hitung. Kemudian kalau satuannya ini berarti Newton meter, karena kalau dia dibalik kalau menjadi kali itu adalah kilogram per Newton meter, sehingga kita coret satuannya dari massa adalah kilogram. Oke ya, bisa dijawab ini. Semoga Anda bisa menjawabnya dan Anda bisa mengerti. Selanjutnya kita akan bahas materi tentang modulus elastisitas bulk atau coefficient of compressibility. Jadi koefisien dari kemampuan mampat. Sifat atau properti yang biasa kita tabel tadi, itu kita sebut sebagai properti. Setiap fluida ketika mendapatkan perubahan volume dan perubahan tekanan, pastinya akan berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan properti atau sifat atau tabel itu untuk mendefinisikan hal yang terjadi, yaitu melalui modulus elastisitas yang di sini nanti kita notasikan sebagai K. Dan juga biasanya dibutuhkan namanya koefisien volume ekspansi.
Di sini kita bahas terlebih dahulu yaitu adalah modulus elastisitas bulk atau coefficient of compressibility. Ini adalah perubahan volume dari suatu zat akibat tekanan pada temperatur konstan. Jadi ketika suatu fluida itu diberi tekanan di atasnya, maka fluida tersebut akan mengkerut atau mengecil ketika ditekannya. Dan ketika tekanan itu dihilangkan atau dikurangi, fluida tersebut kemudian akan mengembang. Contohnya adalah Anda masukkan air di dalam gelas, kemudian Anda tekan. Ketika Anda tekan coba pada tekanan mungkin maksimalnya kalau tekanan air tersebut ya, dia akan mengkerut. Tetapi ketika Anda lepas, dia akan mengembang kembali. Nah, di sini permukaan fluida bekerja seperti padatan yang elastis ya. Jadi dia mengembang lagi ketika mendapat tekanan. Untuk ini epsilon ini atau volume spesifiknya dan duve atau du epsilon ini adalah perubahan dari volume spesifik. Terus kemudian tanda minus ini menunjukkan bahwa adanya perubahan tekanan atau perubahan volume. Jadi kalau mamanya nilai dari modulus elastisitas bulk ini semakin besar, maka fluida tersebut termasuk fluida yang incompressible atau tidak mampu mampat karena dia mampu mengembang. Seperti contohnya adalah gas, mungkin CO2 dan lain-lain. Terus kemudian ada isothermal compressibility. Isothermal compressibility ini adalah kebalikan dari modulus elastisitas. Definisinya adalah kemampuan mampat pada temperatur konstan. Persamaannya adalah alfa sama dengan 1/K, jadi kebalikannya. Hasilnya berarti kalau umpamanya ini kita balik epsilonnya ini di atas dan ini juga kebalikan. Satuannya adalah 1/Pascal. Selanjutnya ada koefisien volume ekspansi seperti yang saya tadi bilang tadi. Yang satu untuk fluida yang mendapatkan perubahan volume dan perubahan tekanan itu dipengaruhi oleh modulus elastisitas dan koefisien volume ekspansi. Di mana persamaan dari koefisien volume ekspansi ini adalah 1/epsilon dikalikan du epsilon per du T pada tekanan konstan sama dengan min 1/rho dikalikan du rho per du T pada tekanan konstan. Pada gambar ini Anda melihat adanya perubahan volume baik besar maupun kecil pada tekanan konstan, sehingga boleh kita definisikan koefisien volume ekspansi ini adalah sebagai kemampuan memuai akibat perubahan kerapatan. Kalau ini adalah kemampuan memuai, sedangkan yang isothermal compressibility ini adalah kemampuan mampat. Bisa dipahami ya? Ini adalah persamaannya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke tegangan permukaan. Di mana tegangan permukaan ini biasanya ada gaya yang bekerja. Gaya kohesi dan gaya adhesi. Jadi, apa gaya yang bekerja di dalam permukaan ini? Yang pertama adalah gaya kohesi. Gaya kohesi ini bekerja pada permukaan untuk melawan gaya tarik ke bawah. Biasanya dia memiliki satuan adalah Newton per meter. Pada pertemuan antara fluida cair dengan udara bebas, molekul yang berada pada permukaan biasanya cenderung mendapat gaya ke bawah. Oleh karena itu, untuk mencapai kesetimbangan, diperlukan kerja untuk melawan gaya ke bawah tersebut. Akibat adanya kerja tersebut, maka menyebabkan
terjadinya tegangan permukaan. Jadi dia biar imbang terus ketika molekul itu berusaha untuk dia tarik ke bawah, ada tekanan gaya yang bekerja untuk melawan dia ke atas terus sehingga dia kayak setimbang biar tidak goyang terus. Itu adalah kerja dari gaya kohesi. Sehingga kalau definisi dari gaya kohesi yaitu gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Contohnya air dengan air, gas dengan gas, mungkin benda padat dengan benda padat. Nah, itu tegangan permukaannya terjadi oleh gaya kohesi. Sehingga fluida itu tidak saling menempel karena adanya gaya tarik-menarik. Dan yang kedua adalah gaya adesi. Di mana gaya adesi, kalau tadi gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis, sedangkan gaya adesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang tak sejenis. Contohnya apa? Cairan dengan benda padat. Sehingga dia akan menyebabkan apa kalau di sini? Kalau yang tadi kohesi tidak menempel, berarti kalau gaya adesi karena tarik benda yang tidak sejenis tersebut akan menyebabkan gaya tarik ke atas atau gaya tarik ke bawah. Di sini mungkin ilustrasi gambar di mana tegangan permukaan akan menyebabkan luas permukaannya akan menjadi minimum. Seperti terlihat pada tetesan air cenderung membuat atau membentuk bulatan seperti Anda meneteskan di meja begitu. Dia cenderung membentuk bulatan. Hal itu disebabkan karena adanya tekanan dalam ini P ini yang diperlukan untuk mengimbangi tegangan permukaannya sehingga dia mau menuju ke bawah ini ada tekanan yang ke atas sehingga dia cenderung membentuk seperti bulatan. Oke ya. Dan gambar ini adalah potongan dari cairan bulat di mana tegangan permukaannya bekerja pada sekeliling atau pada kelilingnya dan tekanannya bekerja di dalamnya. Sehingga jika kita hubungkan besaran yang bekerja pada tekanan atau tetesan di air ini, maka kita mendapatkan yaitu tegangan dalam, rumusnya adalah luasan dikalikan dengan tekanan. Nah, ini adalah luasannya, pi r kuadrat dikalikan tekanan. Atau keliling dikalikan dengan tegangannya, tegangan permukaannya. Bisa dipahami ya, persamaannya sama. Sehingga kalau maunya kita teruskan, persamaan ini menjadi tekanan sama dengan 2 kali tegangannya dibagi dengan R. Karena kita Pi-nya sama-sama kita bagi dan R-nya kita bagi. Dari sini, dari persamaan nomor 4 ini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar tegangan permukaan, ya, tegangan permukaannya, maka tekanan di dalam akan semakin besar. Sehingga kalau ini semakin besar dengan jari-jari yang sama, maka tekanannya juga akan semakin besar. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kapilaritas. Kapilaritas ini definisi secara umumnya adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair akibat gaya kohesi dan adesi. Contohnya kapilaritas yang mudah adalah ketika ada di dalam gelas air, kemudian Anda coba masukkan tisu yang ujungnya saja, kemudian Anda arah ke bawah, maka air tersebut akan bisa bergerak ke bawah tersebut. Itu karena kerapatan dari tisu tersebut sehingga air berbenturan dengan tisu, dengan benda padat, sehingga adanya gaya kohesi dan gaya adesi. Adesi tadi yaitu benturan antara benda yang tidak sejenis, sedangkan kohesi adalah yang sejenis. Jika gaya kohesi lebih kecil atau lebih besar dari adesinya, maka gambarnya akan seperti ini. Jika gaya kohesinya lebih kecil, maka fluidanya ini akan membasahi permukaan tabung dan
permukaannya akan naik. Dalam hal ini biasanya fluidanya adalah air. Sedangkan jika gaya kohesionnya lebih besar, maka permukaannya akan turun. Dalam hal ini biasanya fluidanya yang digunakan adalah air reksa. Sehingga ini Anda bisa melihat ketika perbedaannya kohesinya air dengan air raksa. Bagaimana tumbukannya itu terjadi seperti ini. Dan apa itu meniskus? Meniskus ini adalah kenaikan atau penurunan dari kapilaritas. Sedangkan kenaikan atau penurunan kapilaritas ini dapat dihitung dari persamaan keliling dikalikan tegangannya dikalikan sudut yang dibentuknya. Atau luasan dikalikan ketinggiannya H dikalikan dengan berat jenis dari fluida yang dipakai. Di mana biasanya sudutnya ini diukur dari pi, di mana pi adalah 90 derajat. Dia diukur dari garis nolnya adalah pada titik Y. Untuk nilai H ini, kita bisa mencarinya melalui persamaan 2 sigma, ini regangannya, dikalikan cos theta dibagi dengan R kali Y. Anda pindah ini dengan ini. Kemudian pi-nya dan R-nya Anda sederhanakan. Sehingga kita bisa simpulkan jika sudut theta-nya ini lebih kecil dari pi per 2, maka ini posisinya adalah membasahi tabung tersebut. Dan jika tetanya adalah lebih besar dari pi per 2, maka dia tidak membasahi tabungnya. Sehingga sudut kontak antara air atau udara dengan gelas kaca bersih, tetanya ini adalah 0 derajat. Sedangkan sudut kontak antara air raksa dengan gelas kaca bersih, ini tetanya sudutnya adalah 140 derajat. Jadi kalau namanya soalnya itu air dimasukkan atau udara dimasukkan pada gelas kaca bersih, maka sudut tetanya yang Anda gunakan adalah 0 derajat karena cos 0 sama dengan 1. Sedangkan yang digunakan fluidanya adalah air raksa pada kaca bersih, maka sudut tetanya Anda menggunakan nilai dari 140 derajat. Ini adalah beberapa pendahuluan yang saya berikan kepada Anda sebagai materi Anda mempelajari dasar-dasar dari mekanika fluida. Dan sebagai bahan evaluasi, seperti biasa, saya memberikan tugas agar Anda bisa memahami apa yang telah saya berikan melalui materi ini. Ini adalah soalnya. Jadi sebuah tabung kaca berdiameter 0,6 mm dimasukkan ke dalam air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Jika diketahui besar tegangan permukaannya adalah 0,073 Newton per meter, tentukan kenaikan kapilaritas dari air di dalam tabung. Sehingga di sini Anda harus tahu apa saja yang Anda telah ketahui. Yang pertama adalah diameternya. Diameternya satuannya di situ adalah milimeter. Berarti Anda harus menjadikannya meter. Suhunya tetap 20 derajat Celcius diketahui jika bisa tegangan permukaannya berarti sigma yang diketahui ini 0,073 Newton. Ini adalah sigmanya. Terus tabung kaca, berarti kita memakai sudutnya 0 derajat atau 140 karena ini dimasukkan ke dalam air, berarti kita memakai sudut tetanya adalah 0 derajat. Nah, yang ditanya di sini apa? Tentukan kenaikan kapilaritas. Kenaikan kapilaritas ini adalah H yang ditanya. Bisa ya? Semoga Anda bisa menjawabnya.
Akhir kata, terima kasih telah mengikuti materi saya. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.